Hebat, hanya butuh 3 tahun Jokowi kalahkan SBY, bahkan Soeharto dalam pembangunan jalan tol. Bapak Pembangunan adalah salah satu titel yang melekat pada mendiang Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Soeharto. Era saat itu, The Smiling General memimpin begitu masif pemerintah Indonesia membangun infrastruktur. Wajar saja pembangunan infrastruktur disebut pemerintahan Soeharto saat itu. Bumi Pertiwi yang baru berusia 21 tahun, Soeharto memimpin sejak tahun 66. Setelah resmi menjabat menjadi negara merdeka, harus membangun banyak infrastruktur agar tidak ketinggalan dari negara lain. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Soeharto adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan. Soeharto adalah Presiden Indonesia pertama yang membangun sebuah jalan tol. Jalan tol perdana yang Soeharto bangun adalah tol yang menghubungkan kota Jakarta, Bogor, dan Ciawi atau Jagorawi tahun 73. Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak era Soeharto. Tol yang menyambungkan Jakarta, Bogor, dan atau Ciawi yang dikenal dengan tol Jagorawi menjadi tol perdana yang dimiliki Indonesia tahun 73. Jalan tol sepanjang 46 km tersebut dioperasikan pada 9 Maret 78. Setelah jalan tol Jagorawi, Soeharto kemudian membangun beberapa jalan tol lainnya. Total adalah 490 km. Ya, total sudah 490 km panjang jalan tol yang berhasil Soeharto bangun. Setelah itu para presiden pengganti Soeharto yang juga mengikuti jejak The Smiling General dalam membangun jalan tol dari Habibie hingga Jokowi. Pembangunan jalan tol di era Soeharto itu dimulai sejak tol Jagorawi tahun 98. Selama 20 tahun ada 490 km jalan tol yang terbangun sampai sebelum era Habibie. Kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawijaya dalam diskusi publik di kantor staf Presiden Jakarta Senin. Lanjut Endra, pada zaman Presiden Habibie ada 77. Pada zaman Presiden Habibie ada 7,2 km jalan tol yang dibangun. Jalan tol terhitung sejak lantaran masa jabatan Habibie yang sangat singkat. Kemudian di era Presiden Gus Dur ada 5,5 km jalan tol yang terbangun dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri. Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 2 periode menjabat, SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km. Namun jumlah panjang tol di era Presiden Jokowi meningkat lebih signifikan, di mana sejak 2014 pemerintah Jokowi sukses mengoperasionalkan 176 km dan diperkirakan hingga akhir 2017 bakal ada total tambahan 568 km jalan tol di era Presiden Joko Widodo. Di era Presiden Jokowi, dalam 3 tahun hingga tahun ini ada 176 km yang beroperasi dan di akhir 2017 nanti total tambahan tol panjangnya ada 568 km yang beroperasi. Jadi dalam 3 tahun ada sekitar 586 km. Lebih banyak dari era 20 tahun pada zaman Soeharto. Demikian tugas Endra. Dari paparan di atas hanya butuh waktu 3 tahun Jokowi bisa mengalahkan para pendahulunya dalam hal pembangunan jalan tol. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Pembangunan jalan tol tersebut semata-mata dipersembahkan untuk rakyat. Dengan jalan tol tersebut transportasi antar daerah menjadi lebih lancar. Kelancaran transportasi tersebut akan berimbas kepada pemangkasan biaya transportasi. Konsumsi bahan bakar sebuah mobil terbukti lebih efisien saat melaju di jalan bebas hambatan.
Hal ini dikarenakan kecepatan mobil yang lebih konstan saat di jalan tol. Ya, bertepatan dengan momen bulan puasa, pembangunan jalan tol yang dihasilkan Jokowi sudah bisa dan akan dinikmati pemudik lebaran di Pulau Jawa. Sejak tahun 2015, jalan tol Cikampek Palimanan atau Cipali terbukti bisa mengurangi kepadatan arus penduduk. Ulangi, sejak tahun 2015, jalan tol Cikampek Palimanan atau Cipali terbukti bisa mengurangi kepadatan arus mudik. Tol Cipali sendiri digagas oleh Soeharto, dibangun oleh SBY dan akhirnya diresmikan oleh Jokowi. Tahun 2017 ini, pemudik Jawa bakal bisa menikmati jalan tol lain demi kelancaran mudik. Jalan tol tersebut adalah tol Pejagaan Pemalang meskipun hanya sebatas alternatif jika jalan Pantai Utara mengalami kepadatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR memastikan jalan tol Pejagaan Pemalang bisa dilewati kendaraan saat mudik Lebaran tahun 2017. Namun operasional tol ini ada syaratnya. Staf ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Adang Saf Ahmad mengatakan jalan tol Pejagaan Pemalang hanya dioperasikan sebagai alternatif jika jalur Pantura mengalami kepadatan. Menurut dia, jalan tol sepanjang 145 km tersebut pembangunannya belum sempurna. Jadi belum sempurna, badan jalan belum sempurna, rambu belum ada, rest area belum ada. Namun demikian untuk Lebaran 2017 ini, jalur 145 km itu insya Allah akan bisa dilalui walau status fungsional. Demikian kata Adang di Jakarta. Bukan hanya pemudik Jawa yang dimanjakan dengan jalan tol baru, pemudik di Pulau Sumatera juga bakal bisa menikmati jalan tol baru di Lebaran 2017 ini. Bahkan akses jalan tol tersebut bisa dinikmati secara gratis. Hal ini membuktikan Jokowi tidak pandang bulu di dalam memanjakan rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia berhak mendapatkan fasilitas negara bagi Jokowi. Tol Trans Sumatera ruas Palembang Indralaya atau Palindra seksi 1 akan dibuka untuk jalur mudik mulai Senin 19 Juni 2017. Hal ini untuk memperlancar arus mudik jelang Lebaran 2017. Bisa dilalui oleh pemudik secara gratis, kata Hasan Tur Cahyo, pimpinan proyek tol Palindra Sabtu 17 Juni 2017. Ya, angka 500 km tersebut hanyalah setengah dari cita-cita Jokowi di dalam membangun jalan tol Jokowi yang merupakan seorang pemimpi besar, dan mimpi tersebut bukan hanya sekedar mimpi tersebut harus bisa tercapai oleh Jokowi. Mimpi besar Jokowi saat ini salah satunya adalah membangun jalan tol sepanjang 1000 km. Presiden Joko Widodo fokus menggenjot pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun pemerintahannya. Jokowi menargetkan bisa membangun 1.260 km jalan tol. Dalam membangun konektivitas darat itu, menurut Menteri BUMN Rini Sumarno, perusahaan berplat merah sudah mulai membangun dan menyumbang target jalan tol 1.260 km tersebut. Apakah angka 1.000 km tersebut adalah mustahil? Tidak ada kata mustahil bagi Jokowi. Ia adalah seorang yang nekat dan berani. Jokowi bukanlah seorang yang overthinking, ia adalah seorang risk taker yang unggul. Ia bukan pembual literasi, ia adalah pemberi aksi yang ia dedikasikan untuk bumi pertiwi. Ini adalah daftar proyek tol pemerintah yang dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama adalah jalan tol Serang Panimbang 83 km, Provinsi Banten. Jalan tol Pandaan Malang 37,62 km, Provinsi Jawa Timur. Jalan tol Manado Bitung 39 km, Provinsi Sulawesi Utara. Jalan tol Balikpapan Samarinda 99 km, Provinsi Kalimantan Timur. Jalan tol Sumatera Binjai 16 km, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera, yaitu Sumatera Utara. Jalan tol Palembang Indralaya 22 km, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol Bakaheni TB Besar 138 km, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera.
Kemudian jalan tol terbanggi besar, mematang panggang bagian dari 8 ruas Trans Sumatera untuk Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol pematang panggang Kayu Agung bagian dari 8 ruas tol Trans Sumatera, Sumatera Selatan. Jalan tol Palembang Tanjung Api-Api bagian dari 8 ruas Trans Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol Kisaran Tebing Tinggi bagian dari 8 ruas Trans Sumatera, Provinsi Sumatera Utara. Jalan tol Kayu Agung Palembang Betung, ya, Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol Medan Kuala Namu Lubuk Pakam Tebing Tinggi 62 km, Provinsi Sumatera Utara. Jalan tol Cilenyi Sumedang Dabuan 59 km Jawa Barat. Jalan tol Pejagan Pemalang 58 km Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol Pemalang Batang 39 km Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol Batang Semarang 75 km Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol Semarang Solo 73 km Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol Solo Ngawi 90 km Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Jalan tol Ngawi Kertosono 87 km Provinsi Jawa Timur. Jalan tol Kertosono Mojokerto 41 km Provinsi Jawa Timur. Jalan tol Mojokerto Surabaya 36 km Provinsi Jawa Timur. Jalan tol Gempol Pandaan 14 km Provinsi Jawa Timur. Jalan tol Ciawi Sukabumi 54 km Provinsi Jawa Barat. Jalan tol Gempol Pasuruan 34,15 km Provinsi Jawa Timur. Jalan tol Waru Aloha Wonokromo Tanjung Perak 18,2 km Provinsi Jawa Timur. Jalan akses Tanjung Priok 17 km Provinsi DKI Jakarta. Jalan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran 14,19 km Provinsi DKI Jakarta. Jalan tol Kunciran Serpong 11 km Provinsi Banten. Jalan tol Serpong Cinere 10,14 km Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Jalan tol Cinere Jagorawi 14,64 km Provinsi Jawa Barat. Jalan tol Cimanggis Cibitung 25,39 km Provinsi Jawa Barat. Jalan tol Cibitung Cilincing 34 Cilincing 34 km Provinsi Jawa Barat. Jalan tol Depok Antasari 21,54 Provinsi Jawa Barat. Jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu 21,4% Provinsi Jawa Barat DKI Jakarta. Jalan tol Sunter Rawabuaya Batu Ceper 20 km Provinsi Jakarta. Jalan tol Bogor Ring Road 11 km. Jalan tol Bogor Ring Road 11 km Provinsi Jawa Barat. Jalan tol Serpong Balaraja 30 km Provinsi Banten. Jalan tol Batu Ampar Muka Kuning Bandara Nang Hanang Nadim 25 km Provinsi Kepulauan Riau. Jalan tol Semanan Sunter 20,23 km bagian daripada 6 ruas tol DKI Jakarta di DKI Jakarta. Jalan tol Duri Puluh Kampung Melayu 9,6 km bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta. Bagaimanapun kita sebagai rakyat Indonesia, bagaimana kita sebagai rakyat membantu Jokowi menggapai cita-cita yang mulia itu? Sesuai dengan semboyan dari Jokowi, kerja dan kerja, sistem kebut kerja membuktikan bahwa ia serius di dalam membangun negeri tercinta ini. Dalam 5 tahun ia dipercaya oleh rakyat, ia harus mempersembahkan yang terbaik kepada rakyatnya. Jokowi mempersembahkan terbaik bagi rakyatnya, mana kita sebagai rakyat juga harus mempersembahkan yang terbaik pula bagi dia. Kita sebagai rakyat yang sudah mempercayai Jokowi sebagai presiden wajib membantunya di dalam bekerja. Menurut penulis, untuk membantu Jokowi menggapai cita-cita membangun 1000 km jalan tol tersebut adalah dengan menjaga kondisivitas negeri ini. Mengapa harus menjaga kondisivitas? Salah satu faktor penting dalam membangun jalan tol tersebut adalah biaya. Biaya tersebut tidak lantas turun dari langit, melainkan didapat dari investor. Apalagi proyek jalan tol tersebut didominasi oleh swasta, bukan jasa marga. Investor tidak akan percaya untuk menggelontorkan dana jika situasi dan kondisi di Indonesia masih kalang kabut. Salah satu penyebab kalang kabut tersebut adalah ada fitnah dan hoax yang selalu ada di media sosial yang menyulut perpecahan. Mari bersama-sama memberantas fitnah dan hoax di negeri tercinta ini.
Bagaimana caranya? Mudah saja. Mari laporkan setiap apapun fitnah dan hoax kepada kepolisian Indonesia. Saat ini kepolisian Indonesia tengah serius mengatasi masalah ini. Banyak sekali para penyebar fitnah dan hoax yang sudah ditangkap. Demikian ditulis oleh Galih Primananda. Ya, Galih Primananda. Terima kasih.